Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Sadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka kaum Muhajirin. Dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri, walaupun mereka juga memerlukan. Dan barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, kaum Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa khair buat Mas Ruli Prasetya untuk bacaan Al-Qur'annya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi Mas Ruli dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah para jemaah semua, tema yang akan kita bicarakan pada hari ini masih dari kajian kitab Adabul Mufrad, yaitu tema yang akan kita bahas adalah mendoakan teman agar Allah memperbanyak harta dan anaknya. Tema yang sangat-sangat menarik, dan insya Allah tanpa menunda waktu lagi kami mempersilahkan Ustadz Agus Setiawan untuk bisa berbagi tausiahnya bersama kita semua. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Mas Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun, sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di malam waktu Washington dan di pagi hari waktu di Jakarta, melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini kalau di Indonesia sudah memasuki tanggal 3 Rajab, ya, di mana kurang lebih 57 hari lagi kita akan berjumpa dengan tamu agung bulan suci Ramadan. Tentunya ada semacam harap dalam hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala angkat wabah dan pandemi yang
sudah 1 tahun ini sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dengan lebih khusyuk lagi, dengan lebih tentram lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan tekad dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang istimewa, sosok yang telah membuat kecintaan umatnya. Padahal kita belum pernah berjumpa dengan beliau, kita belum pernah bertatap muka dengan beliau, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam hati kita rasa cinta, rasa rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan rasa-rasa ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahi dengan Allah pertemukan kita dan Allah kumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis. Ini merupakan kajian hadis dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Sebagaimana dijelaskan ketika awal sekali kajian kita, bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau bukan saja mengarang kitab hadis yang dikenal dengan Sahih Bukhari. Jadi bukan hanya itu, tapi banyak kitab-kitab lain yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari. Di antaranya adalah beliau mengasingkan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab, sehingga beliau jadikan sebagai kitab tersendiri dan beliau kasih nama dengan kitab Al-Adabul Mufrad yang artinya adalah adab-adab yang disendirikan daripada kitab sahih beliau. Hari ini kita membahas tentang bab du'aul akh, bab bagaimana mendoakan teman agar Allah Subhanahu wa taala memperbanyak harta dan anaknya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tersebut adalah dari Anas bin Malik, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram khalati. Idh dakhala 'alaina faqala lana ala usalli bikum wa dhaka fi ghairi waqti shalah. Faqala rajulun minal qaum fa aina ja'ala Anasan minhu? Faqala ja'alahu 'ala yaminihi. Thumma shalla bina. Thumma da'a lana ahlal bait bikulli khairi min khairi dunya wal akhirah. Faqalat ummi ya Rasulullah khuwaidimak ud'u Allah lahu. Fada'a li bikulli khairin. Kana fi akhir du'aihi an qala Allahumma aqthir ma lahu wa waladahu wa barik lahu. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ini sebuah peristiwa di mana sahabat Anas bin Malik bercerita, aku pernah masuk menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini diceritakan bahwa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersama Anas bin Malik ini pernah datang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat di rumah itu tidak ada kecuali beliau sendiri, yaitu Anas bin Malik, ibunya Ummu Sulaim, dan juga bibinya, yaitu Ummu Haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian masuk menemui ketiga orang ini, yaitu Anas bin Malik, kemudian ketemu dengan ibunya yaitu Ummu Sulaim, dan ketemu dengan bibinya yaitu Ummu Haram. Kemudian Nabi berkata, maukah kalian aku mendirikan sholat bersama kalian? Artinya Nabi SAW menawarkan, mau nggak kalau aku imami kalian sholat? Padahal di situ bukan waktunya sholat. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan sholat sunnah untuk bersama-sama. Lalu kemudian ada yang bertanya, terus di mana Anas diletakkan oleh Rasulullah SAW? Lalu kemudian dijawab, Anas diletakkan di sebelah kanannya. Adapun Ummu Sulaim dan Ummu Haram di belakang, karena begitulah posisi ketika berjamaah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama kami. Kemudian Nabi mendoakan kebaikan buat seisi rumah itu. Jadi Nabi mendoakan. Kemudian hadirin khotaliman rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dengan doa yang sangat bagus, baik untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Setelah selesai, Ummu Sulaim yang merupakan ibu dari Anas bin Malik kemudian berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini pembantu kecilmu. Artinya khuwaidimak. Artinya anak ini
akan siap untuk membantu engkau menyiapkan keperluan air wudhu, menyiapkan sendal dan lain sebagainya. Maka kata Ummu Sulaim, tolong doakan dia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan, artinya mendoakan kepada Anas bin Malik dengan berbagai kebaikan, dan di ujung dari doanya, artinya doa Nabi SAW, maka Nabi kemudian mendoakan, ya Allah, banyakkan hartanya dan banyakkan anaknya serta berkahi dia. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah dan kejadian ini adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah Anas bin Malik. Saat itu Anas bin Malik masih kecil. Dan di rumah Anas bin Malik ada ibunya dan ada bibinya. Ibunya bernama Ummu Sulaim dan bibinya bernama Ummu Haram. Kemudian Nabi SAW menawarkan kepada ibunya, kepada bibinya, dan juga kepada Anas, mau nggak kalau kita sholat bareng? Ini merupakan sebuah keberkahan. Bagaimana sholat bisa diimami oleh Nabi SAW. Saat itu dikatakan bahwa itu bukan waktu sholat wajib. Berarti Nabi mengajak kepada Anas bin Malik, mengajak kepada ibunya, bibinya, untuk melaksanakan sholat sunnah. Karena bukan sholat wajib, bukan waktu sholat. Selesai sholat, maka Nabi SAW kemudian mendoakan kepada seluruh anggota keluarga itu. Doa-doa terbaik, ya, berkaitan dengan kebaikan dunia, berkaitan dengan kebaikan akhirat, ya. Tentunya minta surga, minta agar kemudian diselamatkan dari neraka, belum bagaimana kebaikan-kebaikan dunia. Ya. Setelah itu, maka ibu daripada Anas bin Malik ini teringat, ya, bagaimana putranya. Maka kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini anakku, Khuwaidimak. Ya, Khuwaidimak ini adalah bentuk tasghir, bentuk kata yang kecil dari khadim, yang artinya adalah pelayan. Jadi ini adalah pelayan kecil engkau. Maksudnya adalah bahwa Ummu Sulaim itu siap Anas bin Malik itu untuk dijadikan sebagai pelayannya Nabi SAW. Yang tadi saya katakan menimbakkan air, mempersiapkan air wudhu, kemudian bagaimana menyiapkan sendal untuk Nabi dan lain sebagainya. Maka Ummu Sulaim mengatakan, ini anak insya Allah siap untuk menjadi pelayan engkau. Dan Ummu Sulaim minta agar Nabi SAW mendoakan kepada putranya. Maka Nabi SAW kemudian mendoakan berbagai kebaikan kepada putra daripada Ummu Sulaim ini. Dan terakhir Nabi mendoakan, ya Allah, banyakkan hartanya dan banyakkan anaknya serta berkahi dia. Hadirin khotaliman rahimakumullah, dalam riwayat yang lain, ternyata Imam Bukhari bukan saja meriwayatkan dalam kitab Adabul Mufradnya, tapi juga dalam kitab sahihnya nomor 1982, Imam Bukhari juga menghadirkan hadis ini. Bahkan Imam Muslim juga mengeluarkan hadis ini dalam kitab sahihnya nomor 660, di mana mereka menghadirkan hadis yang sama, yaitu doa Nabi SAW yang mengatakan, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Bedanya kalau dalam riwayat ini adalah Allahumma aktsir. Ya, dalam Adabul Mufrad itu kata-katanya Allahumma aktsir. Sedangkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini lihat kata-katanya adalah Allahumma rzuqhu. Ya, jadi di sini Imam Bukhari mengatakan bahwa dari kalimat aktsir menunjukkan bahwa kita boleh minta seseorang itu diberikan banyak harta dan banyak anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan suatu hal yang salah ketika kemudian kita mendoakan orang lain atau mendoakan atau kita meminta kepada diri kita sendiri agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta yang banyak, memberikan kepada saudara kita, sahabat kita, dan juga kepada kita keturunan yang banyak, ya. Jadi kembali bahwa dalam riwayat yang tadi menggunakan kata Allahumma aktsir. Dalam riwayat ini Nabi SAW menggunakan kata Allahumma rzuqhu. Dalam ilmu hadis ini boleh, ya. Beda kata itu boleh, ya. Yang penting maknanya serupa, dan ini yang disebut dengan riwayah bil makna. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Ternyata dalam nomor yang lain masih di Sahih Bukhari, yaitu nomor 6334, dan dalam Sahih Muslim nomor 2480,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan kepada sahabat Ibnu Abbas, kepada sahabat Anas bin Malik, ya Allah banyakkan hartanya dan anaknya dan berkahi, wa barik lahu fima a'taitahu. Nah ini ada tambahannya, bedanya di sini, yaitu kalimat fima a'taitahu. Kalau tadi bedanya adalah antara aktsir dan urzukhu, perbanyak, dan yang kedua riwayatnya adalah berikan rezeki. Yang berikutnya di riwayat ketiga ini ada perbedaan, yaitu ya Allah berkahilah atas apa yang telah Engkau karuniakan padanya. Di sini para ulama hadis sangat concern Bapak Ibu untuk kemudian menghadirkan perbedaan-perbedaan kata. Karena dengan perbedaan-perbedaan kata ini kadang menjadi penambahan informasi kepada kita tentang bagaimana kronologisnya, bagaimana makna daripada kata tersebut, ya, dan lain sebagainya. Jadi ringkasnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dimintakan oleh ibu dari Anas bin Malik agar Nabi mendoakan putranya, dan Nabi mendoakan dengan doa yang dahsyat, yaitu Nabi mengatakan, ya Allah, banyakkan ia akan harta dan anaknya dan berkahi. Hadirin khotaliman rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa hadis tersebut menunjukkan bolehnya berdoa meminta banyak harta dan banyak anak pada Allah. Dalam hal ini sama sekali tidak menafikan kebaikan ukhrawi atau akhirat. Jadi ketika kemudian seseorang itu berdoa agar kemudian dibanyakkan hartanya, agar kemudian dibanyakkan keturunannya, atau dia mendoakan kepada orang lain, ini kan banyak yang menikah gitu ya, maka kemudian ya Allah mudah-mudahan diberikan harta yang banyak, diberikan keturunan yang banyak. Ini bukan berarti kemudian jadi nggak kepikiran tentang akhirat dong, tidak. Sama sekali tidak menafikan tentang bagaimana meminta kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat misalkan dimudahkan dalam hisab, diberatkan timbangan amal baiknya, dimasukkan ke dalam surga Firdaus, dikumpulkan dengan Nabi SAW, dikumpulkan dengan keluarga, dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan doa-doa kebaikan akhirat. Tapi ketika seseorang itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibanyakkan hartanya, agar dibanyakkan anaknya, begitu juga doa dia kepada temannya, ini tidak bertentangan dengan bagaimana kita minta kebaikan akhirat. Tidak. Hadirin khotaliman rahimakumullah, hanya saja. Nah, ini lihat. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa kita dianjurkan mendoakan orang lain agar diberikan rezeki yang banyak, agar diberikan anak yang banyak. Tapi dari 3 riwayat tersebut yang menarik adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, "Tsumma barik lahu." Tadi riwayat yang terakhir kalimatnya adalah wa barik lahu fima a'taitahu. Jadi di sini para ulama mengatakan bahwa kita boleh minta sesuatu dari dunia. Cuma ujungnya jangan lupa agar kemudian minta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh di sini adalah harta. Maka ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikan hamba harta yang melimpah, berikan kepada saudara hamba, berikan kepada sahabat hamba harta yang melimpah, anak yang banyak. Maka di antara yang diajarkan oleh Nabi adalah di ujungnya itu minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi. Buat apa harta banyak kalau tidak berkah? Pengen tahu bagaimana harta kita berkah atau tidak? Mudah sekali. Bapak Ibu coba buka lemari nanti setelah kajian, dari sekian banyak baju yang kita miliki, berapa yang sudah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini dipakai waktu ini dipakai kapan ya? Jadi sudahkah apa yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau sudah, alhamdulillah. Itu berarti di antara ciri Allah berikan keberkahan. Allah berikan kepada kita kendaraan, entah itu motor, entah itu mobil. Berapa sering kendaraan ini kita gunakan untuk ke masjid? Berapa sering kendaraan ini kita gunakan untuk
menuntut ilmu ke masjid anu dan lain. Sudah berapa sering motor ataupun mobil ini kita gunakan untuk silaturahim kepada teman-teman kita, mengunjungi orang tua kita, mengunjungi makam mereka. Itulah berkah. Ya. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita bahwa tidak salah kalau kita minta tentang dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah kalau kita mendoakan teman kita untuk Allah banyakkan hartanya, untuk Allah banyakkan keturunannya. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, coba kaitkan dengan akhirat, yaitu diberkahi. Agar jangan sampai kemudian hartanya banyak, tapi nggak berkah. Justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Ya. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar, ya, beliau mengatakan bahwa ketika seseorang itu minta dunia, maka tidak ada yang melarang, cuma kurang. Ya. Jadi perlu untuk kemudian dilanjutkan dengan meminta akhirat. Maksudnya gimana? Ya Allah, banyakkan hamba harta, agar hamba bisa banyak membantu orang lain, agar hamba bisa banyak mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya. Jadi ada keberkahan. Dikaitkan doa itu dengan apa yang kemudian menjadikan apa yang kita minta ini jadi berkah. Misalkan, ya Allah, berikan hamba pasangan yang tampan, berikan hamba istri yang solihah, berikan hamba istri yang cantik. Buat apa? Suami yang tampan, istri yang cantik buat apa? Agar tunduk mata saya. Agar saya bisa lebih, ya, menjaga daripada perasaan, menjaga mata, menjaga mulut, ya, karena sudah punya pasangan, karena sudah menikah. Tapi niatnya adalah agar kita, mintanya kepada Allah, agar kita dijadikan tunduk pandangan kita. Karena tidak sedikit mereka yang sudah menikah dan kemudian mendapatkan pasangan yang cantik, yang tampan, tapi ternyata tidak tunduk juga mata mereka. Masih jelalatan melihat ke sana, kemari, la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi kembali bahwa di sini para ulama mengatakan, boleh kita doakan orang agar Allah memperbanyak hartanya. Boleh kita mendoakan orang agar Allah Subhanahu wa taala banyakkan anak keturunannya. Tapi ingat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ujung daripada doa tersebut adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi atas apa yang Allah berikan pada kita. Kita ingin, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa kuliah di Amerika, saya bisa kuliah di Madinah, saya bisa kuliah di Anu dan lain sebagainya. Buat apa? Buat apa coba? Ya. Oh, agar hamba bisa berkontribusi buat masyarakat, agar hamba bisa bermanfaat buat masyarakat, agar hamba bisa semakin takut kepadamu, ya Allah, agar hamba bisa kemudian membuka mata hati manusia, agar tahu akan kebenaran Islam. Jadi coba dikaitkan dengan hal-hal ini. Hadirin khotaliman rahimakumullah, tentang masalah minta harta, maka Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau pernah mengajarkan kepada kita bagaimana beliau berdoa dengan doa yang luar biasa. Coba Bapak Ibu lihat. Di mana Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Wahabli, dan anugerahkanlah kepadaku. Mulkan, dengan kerajaan. La yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak dimiliki oleh seseorang manapun juga setelah aku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah yang maha memberi. Subhanallah. Nabi Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kerajaan yang megah, yang nggak pernah ada setelah itu. Ya, artinya nggak pernah dimiliki oleh seorang pun setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman tuh minta diberikan kekuasaan yang luas, minta diberikan kerajaan yang luas. Dan ini tidak terlarang. Ya, karena kenapa? Karena Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar diberikan kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang lainnya. Niatannya adalah agar orang-orang itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menariknya.
Jadi ketika orang mukmin minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dikaitkan dengan keberkahan. Minta agar Allah memberikan keberkahan. Minta harta agar diberikan keberkahan. Minta keluarga agar diberikan keberkahan. Minta anak agar diberikan keberkahan. Minta ilmu agar diberikan keberkahan. Minta katakanlah diberikan amanah, kekuasaan, agar kemudian Allah berikan keberkahan. Ini semua. Ya. Punya harta kalau berkah, subhanallah. Nikmat. Ya. Bagaimana ringan untuk bersedekah. Ya. Bagaimana ringan membantu keluarga, ya. Membantu saudara. Ringan. Ketika harta itu berkah, subhanallah. Ya. Begitu juga minta keluarga. Jadi berkah, aduh, hati menjadi tenang, ya. Bisa bercengkrama dengan keluarga, bisa kemudian sholat bareng dengan mereka, aduh, ya. Tapi kalau nggak ada keberkahan, aduh, ya. Minta anak juga demikian, maka diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anaknya. Anak menjadi hiburan, anak menjadi kebanggaan bagi kita karena solehnya, karena solehahnya anak kita. Aduh, subhanallah. Begitu juga dengan ilmu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu, tapi kemudian minta agar diberkahi dengan ilmu itu. Makanya kalau kita lihat para ulama, para ilmuwan-ilmuwan muslim, itu subhanallah. Ya. Ada seorang ulama bernama Imam Ibnul Jauzi. Ini kalau karangan beliau, jumlah halamannya dibagi dengan umur beliau. Jadi misalnya beliau mengarang sekian kitab, ya, itu ada berapa halaman, dan dibagi dengan umur Imam Ibnul Jauzi ini, maka satu hari beliau itu rata-rata nulis sekitar 10-15 halaman. Itu belum dikurangi masa kecil dia, masa belajar dia. Pokoknya jumlah karya beliau, berapa halamannya, itu kalau dibagi dengan berapa umurnya, satu hari itu sekitar 10-15 halaman beliau nulis. Subhanallah. Berkah. Ya. Tapi ilmu kalau kemudian tidak berkah, justru kemudian menjadi orang-orang yang berkelit dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang korupsi, apa tidak pintar mereka? Pintar mereka. Bahkan mereka baca itu undang-undang, mereka baca itu pasal agar mereka bisa berkelit dari situ. La haula wala quwata illa billah. Jadi kembali bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam dalam ayat ini memberikan pelajaran bahwa beliau itu pernah minta kepada Allah agar dikaruniakan kerajaan yang paling besar, yang tidak akan pernah ada lagi setelah beliau. Tapi niatan dari Nabi Sulaiman adalah agar Allah Subhanahu wa taala kemudian diakui dan disembah oleh orang-orang Bani Israel. Ya. Jadi kembali bahwa ini. Baik, hadirin khotimah rahimakumullah, karena itu Syekh Al-Qahtani beliau pernah merangkum sebuah doa. Ini bukan doa dari Nabi SAW, tapi dari salah seorang ulama. Ya. Dan doanya ini intisari daripada dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Di mana doanya adalah Allahumma akfir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Jadi dari hadis-hadis di atas dan dari beberapa ayat Al-Quran oleh Syekh Al-Qahtani ini digabungkan menjadi sebuah doa seperti ini. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku, ya Allah. Ya. Perbanyaklah harta dan anakku. Serta berkahilah apa yang kau beri itu. Jadi ketika minta kepada Allah agar diberikan harta yang banyak, minta juga kepada Allah agar diberkahi. Sehingga pada saat kita memiliki harta yang banyak, kita tidak sombong, kita jadi ringan untuk membantu orang lain, kita kemudian ringan untuk mengeluarkan kewajiban zakat kita. Ya. Yang berikutnya adalah wa'atil hayati ala ta'atik. Panjangkan umurku dalam ketaatan kepadamu. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur kita, ya. Maka ini adalah hal-hal yang tidak mengapa. Bapak Ibu, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in."
umur umatku, kata Nabi SAW, ini antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu dzalik. Dan sedikit sekali yang bisa ada bonus lebih daripada 70 tahun. Ya, subhanallah. Ini kalau yang udah 50 tahun ini bukan saya nakut-nakutin ya. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, Nabi mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Yang di atas 70 tahun itu dikit sekali. Ya. Nah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa boleh kita minta dipanjangkan umur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan catatan adalah umurnya berkah. Maksudnya umurnya berkah adalah digunakan untuk ketaatan. Jangan sampai kemudian bertambah umur, artinya umur makin tua, tapi dosa makin dia lakukan. Ini yang sering dikenal dengan tua-tua keladi. Ya. Udah tua makin menjadi. Jarang ke masjid, makin nggak kelihatan. Ya. Masih nggak bisa lepas daripada minum khamr, masih suka dengan tradisi ini dan itu. Ya. Jadi itu umurnya nggak berkah. Kita bisa minta dipanjangkan umur kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kemudian kita minta agar umur kita ini berkah, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah baguskan amalku dan ampuni aku. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini merupakan doa yang dirangkum dari sekian hadis. Baik. Hadirin khotaliman rahimakumullah, kenapa Imam Bukhari memberikan judul bab keutamaan mendoakan orang lain agar Allah banyakkan harta dan anaknya? Kenapa? Inilah di antara kelebihan mendoakan orang lain. Hadisnya sama, masih dari sahabat Anas bin Malik. Diceritakan bahwa ada Sofwan. Sofwan ini terhitung kepada Anas bin Malik itu sebagai paman atau sepupu. Suatu hari Sofwan ini bertemu dengan ibu daripada sahabat Abu Darda. Jumpa dengan ibu daripada sahabat Abu Darda. Kemudian ibu dari sahabat Abu Darda ini bertanya, mau kemana engkau Sofwan? Kata Sofwan ini, aku akan pergi menuju Baitullah. Aku akan pergi menuju ke Baitullah. Maka kemudian dikatakan oleh ibunya, Abu Darda ini, tolong doakan buat kami sekeluarga. Jadi Sofwan ini mau berangkat haji, kemudian ibunya Abu Darda ini minta agar nanti dia didoakan di tanah suci. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Maka kemudian Sofwan ini bertanya, ada apa? Kenapa katakanlah ibu meminta kepada aku agar aku mendoakan ibu saat di tanah suci? Maka kemudian hadirin khotaliman, ibunya Abu Darda ini mengatakan bahwa aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna da'watal mar'il muslim mustajabah. Sesungguhnya doa seorang muslim untuk saudaranya, di saat saudaranya itu nggak tahu, maka Allah pasti akan kabulkan. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Nanti pada saat dia mendoakan kepada orang lain, ada malaikat. Di sini dikatakan akan ada malaikat, di mana hadirin khotaliman rahimakumullah, malaikat ini tentu utusan Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali orang ini mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat mengatakan amin walaka bimitsl. Amin ya Allah, mudah-mudahan kau mengabulkan doanya dan bagimu hal yang serupa dengan apa yang kau mintakan kepada saudaramu itu. Sofwan ini cerita, setelah dia bertemu dengan ibu daripada sahabat Abu Darda, maka dia pun kemudian berjalan jumpa dengan ayahnya Abu Darda. Hadirin khotaliman rahimakumullah, lalu kemudian di sini Sofwan menceritakan apa yang dia alami baru saja tadi, maka kemudian sahabat Abu Darda mengatakan bahwa hal tersebut memang betul-betul daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keutamaan bagaimana kita mendoakan orang lain.
Ketika kita mendoakan kepada orang lain, maka kita kebalikannya, kita didoakan dengan doa yang sama. Kita misalnya, ya Allah, berikan kesehatan kepada saudara hamba, berikan kesehatan kepada fulan, fulan, fulan. Maka ya, berdasarkan hadis ini, Nabi SAW menjelaskan nanti akan ada malaikat ya, yang mengaminkan doa kita. Seraya malaikat ini mendoakan hal yang sama buat kita. Ya. Apa nggak ingin kita kemudian dikabulkan doa kita? Maka di antara cara yang menarik adalah bagaimana kita mendoa atau bagaimana kita berdoa dengan lisan yang tidak pernah berdosa. Lisan siapa itu? Lisan malaikat. Malaikat ketika mengatakan, ya kita berdoa kepada orang lain, ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan kepada Mas Bagus begini, Engkau berikan kepada Mas Ferry begini. Maka malaikat akan mengatakan, bagimu apa yang kau minta untuk saudaramu. Subhanallah. Kalau kita doa sendiri, mungkin mulut kita banyak melakukan dosa, mulut kita banyak mencaci orang, menghina orang, maka lisan malaikat itu nggak pernah berdusta. Ya. Ini kelebihan mendoakan orang lain. Ya. Subhanallah. Di mana ketika kita mendoakan ke orang lain, selain hati kita itu jadi dekat, maka hadirin khotaliman rahimakumullah, malaikat juga akan mengaminkan doa kita, seraya mendoakan kepada kita hal yang serupa dengan apa yang kita doakan kepada saudara kita. Ini keutamaannya mendoakan orang lain. Makanya tradisi para ulama dan salafus soleh, mereka mendoakan orang lain. Imam Ahmad bin Hambal, subhanallah. Beliau itu nggak pernah melupakan guru beliau, yaitu diantaranya Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i ini selalu disebut namanya dalam doa Imam Ahmad. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana adabnya seorang murid kepada guru. Yang kedua, Imam Ahmad tuh tahu betul tentang keutamaan mendoakan orang lain. Kita tahu bagaimana solehnya beliau sebagai ulama. Tapi hadirin khotaliman rahimakumullah, kita melihat bagaimana Imam Ahmad berharap, ya Allah, berikan kepada guruku Imam Syafi'i begini-begini. Maka dia berharap ada malaikat yang mendampingi saat dia mendoakan orang lain ini. Dan malaikat mengatakan, walaka bimithl, bagimu seperti yang kau doakan untuk saudara. Ini keutamaan bagaimana kita mendoakan orang lain. Yaitu akan ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat apa yang kita minta buat orang lain tersebut sekaligus. Ya. Maka kemudian orang tersebut, hadirin khotaliman rahimakumullah, itu diberikan dan didoakan hal yang serupa sebagaimana dia berdoa. Hadirin khotaliman rahimakumullah, doa seorang muslim kepada saudaranya dan saudaranya tidak mengetahui, artinya kita malam kita nggak bilang-bilang, ya kita doakan, kita sebutkan namanya, kita sebutkan misalnya rekan-rekan di Amerika, rekan-rekan di Australia, rekan-rekan dimanapun berada, maka di sini hadirin khotal iman, doa yang akan segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan segera direspon. Ya. Nah, hadirin khotal iman rahimakumullah, orang yang mendoakan saudaranya dengan doa-doa kebaikan, maka dia akan mendapatkan hal yang serupa dengan apa yang dia doakan kepada orang lain. Hadirin khotaliman rahimakumullah, pelajaran berikutnya dari hadis tersebut adalah bahwa setiap kali kita mendoakan kepada orang lain, maka akan ada malaikat yang bertugas untuk mengaminkan, amin ya Allah, kabulkan apa yang diminta oleh orang ini. Maka hadirin khotaliman rahimakumullah, di sini malaikat tersebut selain mencatat, juga mendoakan hal yang serupa. Tadi saya katakan, kalau mulut kita ini banyak dosanya, tapi lisan malaikat itu nggak pernah berdosa. Artinya, menjadi kondisi yang sangat dimungkinkan untuk dikabul. Itulah mustajab. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ternyata Nabi SAW itu bukan hanya mendoakan kepada sahabat Anas bin Malik saja. Dalam kesempatan-kesempatan kita dapati bahwa ternyata Nabi SAW juga mendoakan sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya adalah doa Nabi kepada sahabat Ibnu Abbas.
Nabi SAW berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia akan agama dan ajarkan ia tentang ilmu, tentang isi daripada Al-Quran. Ya. Lihat, doa Nabi itu bukan hanya sekedar, ya Allah, jadikan dia ini tahu tentang Islam. Tidak, tapi jadikan dia faham. Karena faham itu lebih dalam lagi daripada tahu. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, contoh misalkan, kita tahu bahwa kalau kita masuk ke dalam toilet, tidak boleh untuk membawa yang ada lafaz Allahnya. Ya. Lalu bagaimana dengan gadget kita? Yang ternyata di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, ada aplikasi Kutubus Sittah, misalkan. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, orang yang tahu dengan orang yang paham ini berbeda. Ketika ada masalah baru, maka orang-orang yang paham ini bisa menjawabnya. Jadi kembali bahwa itulah Nabi doakan kepada sahabat Ibnu Abbas. Sehingga kemudian sahabat Ibnu Abbas ini menjadi salah satu dari 6 ulamanya para sahabat. Ya. Ulama-ulama para sahabat itu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Mas'ud, ya, dan lain sebagainya. Jadi Nabi selain kepada Anas bin Malik juga pernah mendoakan kepada sahabat yang lain. Ya. Bahkan hadirin khotaliman rahimakumullah, Nabi SAW juga pernah mendoakan kepada sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi SAW berdoa, Allahumma saddid ramyahu wa ajib da'watah. Ya Allah, tepatkan kalau dia memanah dan kabulkan doanya. Subhanallah. Nabi minta kepada Allah agar mengabulkan semua doa dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah. Ya. Dan doa Nabi pasti akan dikabulkan. Bapak Ibu bisa bayangkan, ada seorang manusia yang setiap kali minta kepada Allah, Allah akan beri. Itu adalah keberkahan daripada doa Nabi buat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Makanya hadirin khotaliman rahimakumullah, kita saksikan bagaimana sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini dalam berbagai peperangan. Ya. Beliau menjadi, katakanlah, sahabat kunci. Artinya tokoh yang sangat-sangat berperan. Untuk kemudian hadirin khotaliman rahimakumullah, bisa Allah menangkan peperangan-peperangan tersebut. Karena kenapa? Doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadirin khotaliman rahimakumullah, selanjutnya adalah pelajaran daripada hadis ini, yaitu bolehnya sholat sunnah berjamaah. Ya. Jadi Nabi SAW tadi dikatakan, ngajak kepada ibunya Anas bin Malik, ngajak kepada bibinya Anas bin Malik, ayo kita sholat. Padahal itu bukan waktu sholat, artinya bukan waktu zuhur, bukan waktu asar. Ya. Ketika Nabi mengajak sholat di sini, tentunya adalah sholat sunnah. Maka para ulama berkesimpulan bahwa sholat sunnah boleh berjamaah. Asalkan jangan dijadikan rutinitas yang dalam hati itu merasa, wah, nggak sah nih kalau tidak bareng-bareng. Atau misalnya, waduh, ini nggak bisa kalau nggak bisa ditinggalkan. Jadi kemudian menjadi sebuah keharusan. Nah, ini yang keliru. Ya. Makanya hadirin khotaliman rahimakumullah, boleh suami berjamaah dengan istri sholat malam. Ya. Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an qama minal lail fa'aiqaza ahlah fa in abat rasya fi wajhiha ma wa rahimallahu mra'atan qamat minal lail fa'aiqazat ahlahu fa in aba rasyat fi wajhihi ma. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami di mana dia bangun malam, dia mau sholat, dibangunkan istrinya. Kalau sang istri enggan, maka kemudian dipercikkan air di wajahnya. Ya, subhanallah. Ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, boleh seorang suami menjadi imam bagi istrinya. Ya, untuk kemudian sholat malam, kemudian suami memimpin doa, mereka sama-sama mengadukan kepada Allah ya apa yang menjadi hajat mereka. Jadi kembali bahwa sholat sunnah itu boleh berjamaah. Asal tadi di sini katakan adalah jangan sampai dijadikan rutinitas dan jangan sampai difahami bahwa wah kalau nggak berjamaah nggak sah. Ini keliru. Ya. Makanya hadirin khotaliman rahimakumullah, sholat taraweh betul yang Nabi lakukan hanya 3 malam,
Tapi bukan berarti larangan. Ya. Hanya Nabi tidak ingin memberatkan. Tapi kalau kemudian sekarang kita katakan, wah ini masyarakat harus sholatnya di masjid, artinya sholat tarawehnya. Dan ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya. Karena beliau melihat bahwa ini kok Ramadan tapi sepi, orang jarang keluar rumah. Ya. Tapi mereka tetap sholat di rumah mereka masing-masing. Maka Umar kemudian mengatakan, aku buat peraturan agar mereka sholat taraweh dan sholat idnya adalah bersama-sama dengan masyarakat. Ya. Jadi ini boleh kita sholat sunnah berjamaah. Ya. Nah, hadirin khotbah rahimakumullah, syaratnya adalah jangan sampai dirutinkan sehingga kemudian menjadi sesuatu yang difahami bahwa kalau nggak pakai gituan tuh jadi nggak sah. Nah, itu nggak boleh. Hadirin khotbah rahimakumullah, yang berikutnya adalah bahwa doa Nabi SAW ini pasti dikabulkan. Subhanallah. Allah kabulkan doa Nabi kepada Anas bin Malik. Maka dalam riwayat bahwa Anas bin Malik itu adalah sahabat Nabi yang anaknya itu paling banyak. Ya. Sahabat Nabi yang anaknya itu paling banyak, berkah dari doa Nabi SAW. Ya. Bagaimana Nabi mendoakan kepada sahabat tersebut agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya harta yang banyak, keturunan yang banyak, dan diberkahi. Ya. Bagaimana di Irak, kebun Anas bin Malik ini luas-luas. Ya. Anaknya juga, usianya juga. Sehingga dalam riwayat bahwa beliau termasuk dua sahabat Nabi yang paling akhir meninggal dunia. Ya, saya nggak mengatakan Anas bin Malik yang paling terakhir, karena ada riwayat bahwa ada sahabat yang meninggalnya setelah Anas bin Malik. Ya. Jadi artinya umurnya panjang. Dan kemudian hadirin khotbah rahimakumullah, anaknya banyak. Ya. Begitu juga dengan hartanya. Bagaimana di Irak itu kebunnya, wah subhanallah. Ya. Jadi kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi SAW. Di mana sahabat Anas bin Malik ini Allah panjangkan umurnya, Allah banyakkan anaknya. Ya. Jadi hadirin khotbah rahimakumullah, Allah mengabulkan doa Nabi SAW. Yang berikutnya adalah yang menarik tadi, ketika selesai sholat dan Nabi berdoa kebaikan untuk seluruh isi rumah tersebut, ya, maka ibu daripada Anas bin Malik ini datang bawa anaknya yang masih kecil gitu ya, dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah doakan dia. Dia siap insya Allah untuk menjadi pelayanmu. Ya. Di sini hadirin khotbah rahimakumullah, saya katakan adalah bahwa boleh seseorang itu minta didoakan. Hadis dari Ummu Sulaim tersebut adalah menunjukkan bahwa ya, hadirin khotbah, ibu dari Anas bin Malik ini minta kepada Nabi agar Nabi mendoakan anaknya. Jadi minta didoakan itu nggak masalah. Ya. Syaratnya, ini saya katakan di sini adalah bahwa yang kita mintakan itu orangnya masih hidup. Atau bisa berkomunikasi langsung, misalnya kayak gini. Seandainya tidak bisa berkomunikasi langsung, maka hadirin khotbah rahimakumullah, bisa dengan handphone, bisa dengan aplikasi Zoom seperti ini. Ya. Jadi ketika kita melihat ada orang soleh, aduh, ini ulama karismatik sekali, boleh kita untuk kemudian minta didoakan. Ya. Pak Kiai, Pak Ustadz, Habib misalnya, tolong dong doakan anak saya. Ya. Ntar dipegang, ya, diinikan. Jadi kembali bahwa Ummu Sulaim mengajarkan kepada kita bahwa ya, bolehnya tawasul, artinya minta didoakan kepada orang lain, syaratnya orang tersebut masih hidup dan orang tersebut adalah soleh. Sehingga haram, tidak boleh kita minta-minta kepada mereka yang di alam kubur, nggak boleh. Ya. Jadi intinya adalah bahwa merupakan tradisi yang sangat baik di kalangan para ummahat saat itu adalah bagaimana mereka melihat opportunity ini. Ya. Ketika, oh Nabi itu kan kalau berdoa nggak pernah itu, makanya kemudian anak mereka langsung, ya Rasulullah doakan anakku. Ya, subhanallah. Hadirin khotbah rahimakumullah, sepertinya demikian ya, waktu juga yang memisahkan kita. Kembali bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada sahabat Anas bin Malik agar Allah Subhanahu Wa Taala memperbanyak harta dan memperbanyak anak untuk dirinya. Ya. Tapi tadi saya katakan dalam riwayat yang lain, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada sahabat Anas bin Malik agar Allah membanyakkan hartanya, Allah membanyakkan anaknya,
dan bagaimana kemudian Nabi minta kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan kepadanya. Jadi artinya hadirin khotaliman rahimakumullah, bukan cuma sekedar kita minta dunia, tapi minta dengan dunia ini kita jadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, keutamaan mendoakan orang lain. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ya utus untuk mencatat apa yang kita minta, sekaligus hadirin khotaliman rahimakumullah, malaikat mendoakan hal yang serupa kepada kita. Subhanallah. Ya. Pelajaran berikutnya adalah bahwa bolehnya kita minta doa dari orang soleh. Kita sholat di masjid, oh ini ada ulama nih, ada seorang, oh kita fans, kita senang betul dengan beliau. Saat itu kita boleh bawa anak kita masih kecil, Pak Ustadz, tolong doain dia. Boleh. Yang berikutnya adalah boleh sholat sunnah berjamaah. Tapi jangan sampai kemudian ada perasaan bahwa, wah kalau nggak sholat berjamaah nih nggak sah, nggak boleh. Ya. Tapi boleh sholat sunnah berjamaah. Contohnya tadi saya katakan adalah bagaimana seorang suami dengan istri qiyamul lail dan diimami oleh suaminya. Aduh, nikmat. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Yang berikutnya adalah bahwa Nabi SAW ini ternyata biasa mendoakan kebaikan-kebaikan kepada sahabat-sahabatnya. Bagaimana Nabi mendoakan sahabat Ibnu Abbas, bagaimana Nabi mendoakan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, kembali mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tidak egois. Bukan hanya minta buat dirinya, ya Allah, mudah-mudahan tidak. Tapi bagaimana dia juga bisa peduli kepada tetangganya. Ya. Dengan disisipkan doa untuk saudaranya, dengan disisipkan doa untuk para guru-gurunya, maka hadirin khotaliman rahimakumullah, Allah akan berikan kepada kita keberkahan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mas Bagus. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agus untuk tausiahnya yang sangat-sangat banyak yang bisa kita ambil pelajarannya pada hari ini. Dan saya jadi teringat Ustadz ketika mendengarkan tausiah Ustadz tentang bagaimana keutamaan atau kebaikan mendoakan orang lain. Waktu kami naik haji, ada seorang teman selalu ke Masjidil Haram memegang kertas berlembar-lembar Ustadz. Ternyata isinya itu titipan doa-doa Ustadz. Titipan doa dari orang-orang ya. Dari orang-orang. Makanya ketika mendengarkan Ustadz, oh saya baru tahu ini mungkin teman saya tersebut mengetahui fadilah untuk mendoakan orang lain. Masya Allah. Jadi, itu beliau bacakan atau gimana Mas Bagus? Iya, beliau bacakan gitu sambil tiap permintaan itu beliau ucapkan. Karena ada juga yang rada yang canda gitu ya. Nanya Ustadz bagaimana hukumnya? Itu kan catatan banyak, bahkan kadang ada yang pakai buku lalu dia bawa di sekitar Ka'bah dan dia mengatakan, ya Allah kabulkan semua yang ada di sini gitu. Oh, ini kalau nggak dibaca satu-satu Ustadz dalam hati. Oh, dibaca satu-satu. Masya Allah. Baik, Masya Allah, Subhanallah, jamaah semua. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada yang baru bergabung. Insya Allah jika ada pertanyaan bisa diajukan ke chat room. Dan insya Allah kita masih mempunyai waktu sekitar 30 menit dan saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Insya Allah kita mulai Ustadz sesi tanya jawab kita. Yang pertama dari seorang ibu, kebetulan private message. Ustadz ingin bertanya, jika kita mendoakan seseorang yang berhutang kepada kita agar diperbanyak hartanya dengan harapan orang tersebut bisa bayar hutangnya. Tetapi orang tersebut adalah non-muslim, sementara doa seorang muslim terputus untuk orang kafir. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika kita punya keinginan untuk mendoakan orang lain yang kafir dan berhutang kepada kita dengan harapan bahwa dia bisa melunasi hutangnya, maka sependek yang saya pahami adalah
ini tidak disalahkan. Ya. Yang kita tidak boleh adalah kita memintakan ampunan kepada orang kafir yang sudah meninggal dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang hal ini. Ya. Jadi orang kafir sudah meninggal dunia dan kita mintakan ampunan, kita doa agar diampuni, ini nggak bisa. Karena dia sudah meninggal dunia. Ya. Adapun doa Nabi Ibrahim untuk ayahnya agar Allah mengampuni, itu satu-satunya yang dikecualikan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Dan adapun permintaan ampunan dari Nabi Ibrahim kepada ayahnya, itu lantaran dulu Nabi Ibrahim pernah berjanji. Jadi sesayang apapun kita, misalkan kita punya orang tua, kita punya mertua, ini biasa di Amerika, di Eropa, di Australia banyak kejadian yang mohon maaf mertuanya masih non-muslim dan sudah meninggal dunia, mereka belum sempat didakwahi untuk masuk ke dalam Islam, tapi baik benar dulu Ustaz, misalnya mereka begitu. Ya. Maka hadirin khotimah rahimakumullah, kita tidak dibolehkan untuk memintakan ampunan buat mereka. Tapi kalau mereka masih hidup, dan kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan kepadanya rizki agar dia bisa melunasi hutangnya, dan sebenarnya bisa ditambahkan, ya, lalu berikan hidayah kepadanya, itu kan bisa. Ya. Jadi sependek yang saya pahami bahwa mendoakan orang kafir yang masih hidup agar Allah memberikan rezeki kepadanya, dan dengan itu dia bisa melunasi hutangnya. Kemudian bahkan kita tambahkan dan berikan hidayah padanya, maka itu adalah hal yang tidak terlarang, bahkan bagus kita doakan mereka mendapatkan hidayah. Demikian Allah a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Bapak Nur Hadi Antono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, lebih utama mana kita berdoa sendiri langsung kepada Allah terkait dengan hajat kita, atau kita minta didoakan orang yang lebih soleh dari kita untuk mendoakan hajat kita kepada Allah, atau kita meminta anak yatim mendoakan kita? Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih, bagus sekali ini pertanyaannya dari Pak Nur Hadi Antono. Mana yang lebih bagus? Kita minta langsung, ya, kita yang ngerti gitu ya, kita minta langsung kepada Allah, atau kita mintakan kepada orang yang soleh, atau kita minta kepada anak-anak yatim agar mendoakan kita. Saya teringat dengan pesan Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putranya ketika akan masuk ke Mesir. Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada putra-putranya, udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah kalian ke kota Mesir dari pintu masuk kota mana saja. Jadi artinya Pak Nur Hadi Antono, tiga-tiganya itu bisa. Ya. Dan tiga-tiganya itu bagus. Kita minta langsung karena memang kita yang punya hajat. Kita bisa nyampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta doa kepada orang yang soleh itu juga bagus, ya. Karena boleh jadi dengan bacaan Qur'annya, boleh jadi dengan ibadahnya, boleh jadi dengan ininya itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta doa dari anak yatim juga bagus. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, anak-anak ini itu apa istilahnya, begitu tulusnya dia mendoakan. Ya. Maksud saya gini, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian, kata Nabi SAW, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran orang-orang lemah di antara kalian. Jadi Nabi mengatakan jangan sepelekan orang-orang yang lemah. Orang yang lemah ini bisa anak yatim, bisa orang miskin, bisa mereka yang tertimpa musibah, mau berobat nggak bisa, aduh maksudnya nggak ada hartanya. Ini mereka orang-orang yang lemah. Kenapa kata Nabi SAW? Bidu'aihim wa ikhlasihim. Dengan doa dan keikhlasan mereka. Jadi ketika kemudian kita membantu mereka, mereka itu dengan tulus, ya Allah, semoga Pak Nur Hadi Antono begini, keluarganya begini, anaknya begini. Nah, ini yang kemudian Allah akan bela kita, Allah akan tolong kita, Allah akan menangkan kita karena orang-orang yang lemah yang mendoakan dan ini tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwa tiga-tiganya bagus ya. Kalau kita doa langsung ya kita yang
tahu hajat kita, kita bisa detail kepada Allah. Ya Allah, hamba tuh begini, pengennya istri hamba begini, pengennya anak hamba begini. Ya, itu bagus. Ya. Atau bisa orang yang soleh, karena tadi, aduh, kalau saya itu kurang ngerti misalnya bagaimana adab-adab berdoanya, bagaimana juga, aduh, perilaku saya, bisa kita minta doa dari orang soleh. Ya. Atau dari tadi ya, anak yatim, orang-orang yang kesusahan karena ketulusan dan keikhlasan mereka. Jadi saya teringat dengan ucapan Nabi Yakub ya, agar semuanya kita coba. Ya. Demikian kurang lebih, wallahu a'lam. Baik Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Darwin Simamora. Ustadz, bolehkah kita mendoakan agar Allah mengalahkan orang-orang yang zalim? Apa kriteria orang-orang yang termasuk zalim? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Dalam kajian sirah di Los Angeles, Masjid At-Tahir, Islamic Indonesian Muslim Foundation, ya. Ini kan selang-seling ya. Hari Ahad malam ini kita kajian dengan imam, berarti Ahad malam depan itu dengan Masjid At-Tahir. Itu kajian sirah, saya sempat membahas bahwa selama ini yang ditampilkan kepada kita adalah sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pemaaf, ya, Nabi yang begini begitu. Padahal ternyata kita dapati dalam sirah, Nabi itu bukan pemaaf saja, tapi Nabi orang yang tegas. Ya, waktu itu berkaitan dengan kejadian kartun di Prancis ya kalau nggak salah. Saya sampaikan riwayat bahwa Nabi SAW ketika penaklukan kota Mekah, yang selama ini diangkat dalam kajian sirah itu adalah bagaimana Nabi memberikan ampunan kepada penduduk Mekah. Tapi jarang dibahas bahwa ada 15 orang yang tidak mendapatkan suaka dari Nabi SAW. Tidak mendapatkan ampunan dari Nabi SAW. Ya. Beberapa di antaranya menghadap kepada Nabi dan minta ampun. Di antaranya adalah Hindun. Ya. Nabi memberikan maaf kepada Hindun, tapi Nabi nggak sanggup untuk bertatap muka ngobrol dengan Hindun. Karena kenapa? Masih terbayang bagaimana kejinya Hindun untuk mengunyah jantung dari paman tercintanya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi di antara 15 itu ada yang ngadep kepada Nabi, nangis-nangis minta ampunan, diberikan suaka. Tapi ada yang nggak minta suaka. Ya. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, di antaranya adalah seorang wanita yang merupakan budak, hamba dari seorang kafir Quraisy. Dia cantik, ya. Dia biduanita. Ya. Maka ketika dia mendengar bahwa Nabi SAW tidak mengampuni termasuk dirinya, dia bukan kemudian merasa sadar dan merasa bersalah, justru dia mengatakan, aku akan bernyanyi di neraka. Maka ini yang kemudian tidak mendapatkan ampunan. Justru di depan Ka'bah, wanita ini kemudian dihukum mati. Ya. Jadi kalau ada sekarang yang kemudian nantang, nggak apa-apa saya masuk neraka, ini sama yang kayak begini nantinya. Ya. Ya. Dan dia biduanita. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah. Jadi kembali bahwa kembali saya ingin katakan Nabi itu pemaaf, tapi juga ada sisi ketegasan. Begitu juga dengan kejadian Bi'ru Ma'unah. Bagaimana Nabi SAW pernah dimintai oleh sekelompok orang agar dikirimi para penghafal Quran buat ngajarin. Ternyata ya, sampai ke suatu lembah mereka sudah mempersiapkan dibunuh ya, para penghafal Quran ini. Nabi sedih sekali. Itulah yang kemudian menjadi syariat kunut nazilah. Ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, di sini saya katakan adalah bahwa jangan sampai kemudian Islam kan menyebarkan kesedamaian, kesejahteraan, nggak boleh. Bukan, ini masalahnya adalah masalah ketegasan. Ya. 15 orang yang tidak mendapatkan ampunan oleh Nabi itu adalah orang-orang yang memang sudah sangat-sangat keterlaluan terhadap Islam. Itu pun ya, ketika ada yang datang menghadap dan minta ampunan, Nabi memberikan ampunan. Tapi yang tidak, bahkan menentang, itu yang dieksekusi. Ya. Begitu juga dengan perilaku. Jadi kembali bahwa singkatnya adalah boleh kita mendoakan kepada orang-orang zalim. Kriterianya apa? Zalim itu kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini buat apa? Ya. Buat ya melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ya.
untuk kemudian baca Al-Quran, ya. Tapi kalau kemudian mata ini digunakan untuk nyari-nyari status orang, ya. Sekarang ini lagi ramai yang disebut dengan TS. Tahu TS? Tukang screenshot, ya. Jadi dilihat Facebook orang, kemudian dilihat Twitter orang, kemudian di screenshot, dilaporkan. Lagi musim. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, bukan untuk itu Allah menciptakan mata. Ya. Begitu juga kalau kemudian ini kekuasaan yang diberikan oleh Allah buat apa? Ini amanah harta buat siapa? Ketika kemudian bukan pada tempatnya, zalim. Ya. Jadi mereka-mereka yang tidak mempergunakan apa yang Allah berikan dan tidak digunakan untuk semestinya, bahkan digunakan untuk kemudian menghalangi daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, itu orang zalim. Ya. Demikian saya kira Pak Darwin, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nining Sri Rianto. Mendoakan orang tua yang bikin kesal anak-anaknya dari zaman dulu sampai sekarang dengan sifat-sifatnya yang tidak bagus. Seharusnya doa apa yang dimintakan kepada Allah agar ayah tersadar dari perbuatan salahnya? Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini menarik ya dari Bu Nining, dan untuk memperdalam itu bisa dicari di YouTube. Kajian saya waktu itu 2 sesi dengan IMSA, judulnya adalah jangan menjadi orang tua durhaka. Ya. Jadi selama ini kita mendengar kata-kata anak durhaka, ternyata juga kita nggak boleh jadi orang tua durhaka. Ya. Jadi kajian itu lebih kepada introspeksi diri kita, orang tua durhaka itu yang seperti apa. Ya. Baik. Nah ini kalau kemudian ada seorang anak yang merasakan bagaimana perlakuan orang tua yang bikin dia kesal dari dulu kecil, maka di sini hadirin khotaliman rahimakumullah, saya katakanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, membukakan mata batinnya, ya, sehingga kemudian bisa berubah, sehingga kemudian bisa lebih katakanlah taat kepada Allah, doa-doa kebaikan saja, ya. Karena jangan sampai kita mendoakan keburukan buat mereka. Walau bagaimanapun orang tua punya jasa besar, yaitu mereka telah melahirkan diri kita. Ya. Makanya posisinya sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan setelah perintah menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan kepadanya, lalu kemudian perintah untuk bakti kepada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan jangan menyembah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada orang tua. Para ulama mengatakan di sini Allah seolah-olah ingin mengatakan Allah yang menciptakan, tapi orang tua menjadi sebab daripada kelahiran kita. Jadi doakan saja kebaikan-kebaikan kepada mereka, walaupun mungkin kita kesel dan lain sebagainya. Dan ingat bahwa kita juga saat ini kita menjadi ayah, saat ini kita menjadi ibu, agar jangan sampai kita melakukan hal yang serupa. Jadi doa-doa kebaikan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Duta Mardin. Ini Bang Duta Mardin salah seorang sesepuh kita yang tinggal di Florida sekarang. Pertanyaannya, apakah mendoakan yang tidak seiman akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di sini mendoakan yang tidak seiman ini ada beberapa hal. Ya. Tadi saya katakan adalah mendoakan agar Allah mengampuni, jelas tadi saya katakan. Ya. Analoginya gini, orang nggak pernah terdaftar di Harvard. Ya. Lalu kemudian bagaimana mungkin dia untuk bisa diakui sebagai mahasiswa Harvard? Ya. Kalau kemarin itu saya ngisi para dokter, saya katakan, saya tinggal di Cempaka Putih, nggak jauh dari kami itu banyak toko obat. Ya. Jadi bukan apotik, toko obat. Nah, itu kadang kita nggak beresep, orang-orang tuh nggak beresep, cuma
ngeluh, misalnya saya gini-gini, oh nih obatnya ini nih. Dia yang ngerti begitu, apakah kemudian kita bisa katakan dia dokter? Tidak. Ya, orang dia nggak pernah daftar. Begitu juga dengan orang kafir. Dia tidak pernah mengakui Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bagaimana mungkin kita mintakan ampunan? Ya, nggak mungkin. Tapi kalau kita minta seperti tadi, berikan hidayah, maka ini akan dikabulkan, insya Allah. Ya. Kenapa tidak kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan hidayah? Ya. Bukankah Nabi SAW ketika pulang dari Taif dan betapa jahatnya orang-orang Taif itu, mereka bukan saja melempari Nabi, tapi bahkan mereka menyuruh anak-anak kecil hamba sahaya mereka untuk mengikuti perjalanan Nabi dan kemudian melempari, ngata-ngatai. Itu kan kalau kita tuh geram, tapi ketika Nabi SAW ditawari oleh malaikat, bagaimana agar malaikat membinasakan mereka, Nabi mengatakan tidak, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah, dan sekarang subhanallah ya, penduduk Taif itu beriman kepada Allah ya. Jadi Bang Duta, doanya nih yang perlu dilihat. Kalau doanya tadi saya katakan minta hidayah agar Allah memberikan hidayah kepada tadi orang-orang kafir ya, maka saya kira tidak mengapa. Tapi kalau doa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kekafiran mereka, maka ini tidak dikabulkan. Karena kenapa? Karena mereka saja tidak percaya Allah, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosa mereka? Saya kira itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Ibu Titi Wahyuni. Mohon izin Ustadz, bagaimana doa untuk orang yang menzolimi kita? Terima kasih sebelumnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Bu Titi. Ini menzolimi kita ini macam-macam ya. Baik itu, maaf ya kalau kita bicara keluarga ya, ada yang dizalimi oleh suaminya, ada yang dizalimi oleh temannya, ada yang dizalimi oleh orang yang lainnya. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, apabila seseorang itu mendapatkan kezaliman dari orang lain, maka tentunya di sini secara normatif kita doakan kepada mereka hal-hal yang baik. Ya. Semoga diberikan hidayah, semoga kezaliman ini memberikan pahala buat kita. Namun saya katakan, ketika kesabaran itu sampai kepada puncaknya dan dia kemudian udah merasa aduh benar-benar terzalimi ya, dan kemudian dia doa kepada Allah, maaf, dia minta hal yang buruk kepada orang tersebut, maka ini merupakan hal yang manusiawi ya. Dan karenanya kita harus hati-hati, jangan sampai menzalimi orang, menyakiti orang ya. Mungkin ya kalau ibarat pepatah, lama kelamaan semut juga akan menggigit kalau terus-menerus diinjak oleh gajah. Ya. Itulah yang kurang lebih Allah gambarkan dalam surat Al-Mujadilah, Bu Titi. Ya. Bagaimana tradisi masyarakat Arab itu kan tertutup, ya. Dan setelah menikah itu kita juga dalam kehidupan kita itu ingin agar istri itu dijaga, diperhatikan oleh suaminya. Ternyata status wanita ini digantung. Ya. Dia nggak jelas apakah dia diceraikan ataukah dia masih statusnya sebagai seorang istri yang sah. Itu yang disebut dengan zihar. Ya. Seorang laki-laki ngomong kepada istrinya, kamu ini kayak ibu saya. Nah itu kayak ibu saya itu maksudnya apa? Apakah kayak ibunya yang berarti haram untuk digauli dan dinikahi, berarti diceraikan? Atau kayak ibu saya itu ya sama-sama perempuan, jadi statusnya ngambang. Maka wanita ini kemudian mengadu kepada Allah. Itulah awal daripada surat Al-Mujadilah ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar pembicaraanmu dengan istrimu dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah nggak tahan. Ya. Jadi kembali Bu, ini tergantung dari masalah yang dizaliminya itu apa, tergantung seberapa kezalimannya itu. Ya. Tapi kalau secara umum saya katakan bahwa doakan kebaikan, ya, agar dia disadarkan. Ya. Misalnya mohon maaf istri yang dizalimi suami, doa agar Allah memberikan kesadaran kepadanya. Dia dizalimi oleh tetangganya, doa. Ya.
misalnya tanah warisnya dirampas, doa kebaikan. Tapi kalau udah kemudian tanah warisnya dirampas, dianya juga kemudian ini tuh, wah udah keterlaluan. Dan kemudian dia, ya Allah, tunjukkan keajaiban takdirmu. Ya. Maka ini nggak salah. Seperti seorang sahabat, ini sahabat luar biasa solehnya, Bu. Ya. Tapi tanah dia diserobot oleh seorang perempuan. Tanah dia diserobot. Ya. Sampai di sini, sebagai seorang yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW, sahabat ini masih yang jadi masalah, wanita ini justru memfitnah sahabat itu yang mengaku-ngaku tanahnya. Sahabat ini sudah ini sekali. Maka kemudian beliau berdoa, ya Allah, tunjukkan keajaiban takdirmu dan wafatkan dia di tempat tanah yang dia curi. Ya, maka dalam riwayatnya, wanita tersebut meninggal dalam sumur yang masuk dalam area tanah yang diaku-aku oleh wanita ini. Ya. Jadi saya kira bukan kemudian, kan sering di kita itu jangan doain keburukan buat orang, tapi kan tingkat kesabaran orang beda-beda. Ya. Jadi saya kira demikian. Yang pertama kita doakan kebaikan, tapi kalau kemudian udah begitu mentok kezalimannya, saya kira kembali kepada diri pribadi, dan saya tidak bisa mengatakan bahwa orang yang mendoakan kejelekan kepada orang yang menzalimi itu sebagai sebuah tindakan yang salah, karena kita nggak tahu seberapa zalimnya orang tersebut, sudah seberapa tersakitinya orang tersebut. Ya. Saya kira demikian. Wallahualam. Ya, pertanyaan berikutnya dari Mbak Nana Tegal. Assalamualaikum. Kalau ada titipan doa, lalu doanya dititipkan kepada orang yang naik haji, dan orang yang naik haji meninggal di Mekah, apakah doa itu tetap dikabulkan karena tidak tahu kalau beliau sudah mendoakan atau belum, karena kabarnya orang yang naik haji itu orangnya sudah meninggal. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Mbak Nana. Jadi kalau memang kita sudah meniatkan untuk menitipkan doa kepada orang yang berangkat ke tanah suci, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, insya Allah ya, niat tersebut sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saat kita menitipkan itu saja kepada orang yang akan berangkat, sebenarnya kita sudah menyampaikan maksud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlepas dari apakah orang tersebut sudah sempat mendoakan ataukah belum, maka tadi saya katakan bahwa dengan kita menitipkan, dengan kita menuliskan, ya, bahwa kita minta didoakan begini, agar katakanlah usaha kita lancar, berkah, anak-anak juga sehat, soleh, ya, rumah tangga kita, maka itu sudah permohonan tersendiri. Ya. Dan insya Allah, karena memang kita titipkan kepada orang yang akan berangkat ke tanah suci, insya Allah Allah akan mengabulkan daripada doa dan permintaan kita. Demikian, wallahu a'lam. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Nani. Berdoa dan bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, bagaimana hukumnya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dari penjelasan tadi dikatakan bahwa minta doa atau tawasul kepada orang yang masih hidup disepakati bahwa ini merupakan hal yang tidak mengapa. Orang yang kita lihat misalnya lebih soleh dari kita mintakan. Ya. Dulu saya masih ingat ketika masih kecil itu, kalau habis khutbah Jumat, itu diajak sama ayah itu ke depan mimbar untuk salaman cium tangan dengan ustadz yang tadi baru khutbah, dan kemudian minta doakan. Ya, jadi minta doa tawasul kepada orang yang masih hidup itu tidak mengapa. Tawasul yang kedua yang dibolehkan adalah tawasul dengan menggunakan amal soleh, yaitu dengan kita minta kepada Allah, ya Allah, hamba dulu, ya misalnya, ini selalu begini, hamba dulu melakukan amal ini, ya Allah, kalau memang itu adalah karenamu, maka hamba mohon, ya kita. Jadi tawasul dengan amal soleh. Adapun tawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia, maka di sini saya katakan sebaiknya dihindari. Ya. Jadi lebih baik kita tawasul dengan orang soleh yang masih hidup saja. Baik kita bisa bertemu langsung maupun tidak bertemu langsung. Tadi kayak saya katakan by phone, ya itu juga boleh. Tapi kalau untuk orang soleh yang sudah meninggal dunia, maka sebaiknya dihindari. Demikian, wallahu a'lam. Ya, baik. Pertanyaan yang berikutnya
dari seorang ibu melalui private message, kapan waktu yang paling tepat untuk berdoa? Apakah ada perbedaan kekuatan doa dari ibu atau orang tua dengan kekuatan doa dari teman? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'd. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkaitan dengan doa ya. Ini doa itu sangat berpengaruh. Yang pertama itu waktu-waktu, kemudian tempat-tempat, termasuk juga yang berdoanya. Ya. Kalau misalnya yang berdoanya tadi seperti pertanyaan Pak Nur Hadi Antono, doa itu dari doa ibu misalnya, wah ini dahsyat. Ya. Karena kenapa? Ketulusannya. Ya. Ketika dia mendoakan anak itu kan tentu, aduh, tulusnya itu beda. Gitu. Nah, jadi dengan demikian tentunya sangat utama kalau doa itu dilantunkan oleh seorang ibu. Begitu juga memperhatikan bagaimana yang tadi saya sebutkan, waktu-waktu, tempat, adab, ya, untuk doa. Misalnya kalau waktu, di antara waktu yang dikabulkan doa seorang hamba itu adalah antara azan dengan iqamah. Jadi antara azan, setelah azan, sampai nunggu qomat itu doa waktu yang dimungkinkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya aduh ini kesempatan emas bagi kita. Ya. Jadi itu di antara waktu yang Allah kabulkan. Kalau tempat ini, kalau misalkan kita di tanah suci misalnya, ya, di depan Multazam, ya, di Raudhah, nah, gitu. Kalau adab tadi saya katakan adabnya adalah ya kita berpakaian rapi, kemudian kita juga dalam keadaan khusyuk gitu. Jadi kembali bahwa adab, waktu, tempat, dan juga orang yang berdoa ini sangat berpengaruh kepada dikabulkannya doa. Kalau memang seorang ibu yang mendoakan anaknya, maka ini tentunya akan sangat jauh lebih dimungkinkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allah a'lam. Baik Ustadz. Insya Allah pertanyaan dari chatroom sudah kita bahas semua, tapi kebetulan ada dua penanya ini Ustadz yang raise hand. Yang pertama dari Presiden Imam nih Ustadz Pak Arif Mustafa, kemudian yang kedua mungkin ini Ustadz Fahmi kalau nggak salah nih. Silakan Mas Arif. Silakan. Oke. Terima kasih. Jazakallah khair. Mas Bagus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, numpang nanya nih Ustadz sedikit ya. Terkait tadi Ustadz dengan diskusi masalah doa, di mana di penghujung doa itu selalu diselipkan makna bahwa adalah keberkahan ya, mencari keberkahan. Nah, di luar dari topik ini Ustadz, mengenai keberkahan itu tadi, kalau meninjau sejarah dari perkembangan Islam, pertanyaan saya, banyak umat muslim sekarang itu selalu menginginkan kejayaan Islam pada beberapa abad lalu. Ya, terkait dengan keberkahan dan keridhaan, artinya apakah kejayaan pada saat itu dan sekarang kalau dibandingkan dengan kejayaan pada saat itu berbeda, artinya Allah sebenarnya tidak memberkahi, meridhoi bahwa pada saat itu Islam berjaya dengan sosial ekonominya, sosial budaya, dan teknologinya. Mungkin apakah memang Allah menghendaki bahwa kondisi keilmuan saat ini itu lebih Allah ridhoi dan Allah lebih memberkahinya. Ya itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, membandingkan antara pas dan sekarang ini itu memang harus apple to apple ya. Jadi kejayaan Islam di masa lalu dengan kejayaan masa sekarang misalkan, ya, maka itu harus apple to apple. Dari sisi mana kita membandingkan, kemudian juga poin-poin apa yang kita bandingkan. Ya. Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada satu buku yang menarik yang judulnya itu adalah membaca ulang tentang sejarah. Ya. Di situ penulisnya mengajak kepada kita bahwa selama ini kita mengatakan masa kejayaan Islam itu adalah di masa Abbasiyah, di mana di masa Abbasiyah ini Islam melebar luas, kemudian juga menjadi pusat keilmuan, ya. Buku-buku karya para ulama kita banyak yang diterjemahkan ke bahasa Yunani,
dibawa oleh mereka dan lain sebagainya. Tapi penulis di situ mengatakan bahwa justru masa kejayaan Islam itu di masa Nabi SAW. Karena ukuran kejayaan sebuah peradaban dalam Islam itu bukanlah pada capaian-capaian materi, bukan dari bangunan yang tinggi, bukan dari buku yang diterjemah dan dibawa ke negara lain, tapi dari keberkahan itu tadi. Di mana kata beliau, coba lihat para khalifah di masa Abbasiyah, dalam masa Abbasiyah itu berapa kali mereka ganti khalifah. Ada yang bunuh, ada yang dikudeta, dan lain sebagainya. Apakah itu yang disebut dengan peradaban dan kejayaan? Jadi saya kira yang disampaikan oleh Mas Arief Mustafa menjadi sebuah diskusi yang menarik dan agak panjang. Cuma intinya adalah bagaimana kita selaku Muslim melihat bahwa yang disebut dengan peradaban itu bukan hanya dilihat dari capaian-capaian materi. Ya. Misalnya bangunannya gimana, misalnya di kita itu kan ada misalnya pendapatan per kapita, ya. Jadi dalam Islam itu bukan hanya dilihat yang disebut dengan negara yang berperadaban itu hanya dilihat dari per kapitanya, tapi juga dilihat bagaimana indeks kebahagiaan, ya. Jangan-jangan per kapitanya tinggi tapi kalau nggak bahagia, ya. Banyak yang bunuh diri, misalkan maaf untuk negara Jepang, ya. Itu sebentar-sebentar kita dapati naik kereta atau berhenti, ada apa nih? Oh ternyata ada yang melompat dan menjatuhkan dirinya untuk kemudian tertabrak oleh kereta alias bunuh diri. Ini kan apakah itu yang disebut dengan peradaban? Ya. Jadi kembali bahwa saya kira menarik sekali untuk kita bahas nantinya bahwa standar peradaban dalam Islam, kacamata kita selaku Muslim, bahwa peradaban itu bukan hanya dilihat dari capaian-capaian materi, tapi juga dilihat dari bagaimana capaian-capaian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dibandingkan memang harus apple to apple, ya. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, insya Allah satu pertanyaan lagi singkat saja dari Ibu Tini. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kita tahu waktunya antara azan dan iqomah? Karena kebanyakan dengar azannya dari telepon. Terima kasih. Bagus Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Bu Tini, saya bisa memahami bagaimana maksud dari pertanyaan ini, bahwa Ibu misalkan di Amerika atau di negara lain itu yang nggak kedengaran azan, kemudian azannya cuma dari handphone. Nah ini batas antara azan dengan iqomahnya itu kapan? Tapi sebenarnya Bu, di Indonesia juga saya sempat ditanyakan. Pertanyaannya begini, Ustadz di kampung saya, artinya di RT RW saya, itu ada 3-4 masjid. Dan azannya suka beda selang antara satu masjid dengan yang lain sekitar 2 menit. Jadi batasan antara azan dan iqomah nih, azan dan iqomah masjid mana gitu. Bisa dipahami Bu. Jadi ternyata juga itu jadi pertanyaan. Jadi misalnya masjid ini udah azan duluan, 2 menit kemudian masjid sana. Jadi, nah itu antara azan dan iqomahnya yang mana? Kalau untuk yang kasus di Indonesia tersebut, maka para ulama mengatakan adalah masjid yang engkau biasa untuk sholat di sana. Ya, itu ukurannya. Jadi kita biasa di mana? Oh di masjid anu nih, misalnya kalau saya masjid Baitur Ridwan misalnya, ya di situ azannya kita ngikut situ. Dan antara azan dan iqomahnya antara azan dan iqomah dia. Gitu. Kalau Ibu, maka untuk di negara-negara seperti Amerika, Australia, itu biasanya suka ada time, waktu iqomah. Itu saya kira biasanya untuk zuhur, asar itu sekitar 10-15 menit. Ya. Jadi Ibu lihat saja ketika HP Ibu bunyi menandakan bahwa itu azan, berarti after 10 second itu merupakan waktu-waktu yang dikabulkan doa. Biasanya subuh agak lebih panjang menunggu jamaah, nah itu antara itu. Jadi intinya adalah bahwa Ibu berpedoman kepada kapan awal azannya, dan setelah itu ditambahkan sekitar 10-15 menit, maka itu merupakan waktu antara azan dan iqomah. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khair buat para partisipan yang sudah berpartisipasi dengan Masya Allah pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik.
insya Allah kita akan tutup kajian kita, tetapi sebelum kita tutup kajian kita pada malam ini, Ustadz, kita mohon untuk mendoakan salah seorang pengurus masjid kita, yaitu namanya Mas Zunianto, yang kebetulan pada saat ini beliau berbaring di rumah sakit karena kondisi COVID-19, dan sekedar update kondisi terakhir beliau dalam keadaan sadar pada saat ini, tetapi beliau perlu disupport dengan ventilator dan alat-alat supporting life yang lain. Jadi beliau sudah 2 bulan berbaring di rumah sakit, Ustadz, dan beliau adalah salah seorang pengurus imam dan koordinator sholat Jumat, Ustadz. Jadi selama beberapa tahun ini beliau sangat aktif setiap Jumat memberikan dedikasinya untuk menschedulkan khatib dan mengatur segala urusan yang berkaitan dengan sholat Jumat di masjid kita, Ustadz. Jadi kita benar-benar sangat-sangat prihatin saat ini dengan kondisi beliau dan juga keluarga beliau, dan keluarganya pun juga terkena COVID juga, Ustadz. Dan pada momen ini, karena juga berkaitan dengan tema kita, kita mohon kepada Ustadz untuk menutup acara kita ini dengan mendoakan beliau dan juga tentunya jamaah lain secara umum. Silakan Ustaz. Baik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka min azimi lutfika wa karamika wa satrikal jamil an tashfiya akhana Juniarto wa ahlahu. Allahumma tumiddahu bis sihhati wal afiyah. Allahumma la malja'a wa la manja illa minka ya arhamar rahimin. Allahumma albishum thawbas sihhati wal afiyah ajilan ghaira ajil ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas mudhhibal ba's ishfihim anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami, agar Engkau mengampuni dosa dan khilaf kami. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami, jadikanlah sisa umur kami penuh dengan ibadah dan kebajikan di jalan-Mu. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, ampuni juga dosa ibu dan ayah kami. Sayangi mereka sebagaimana sayangnya mereka pada kami. Ya Allah, bimbinglah rumah tangga kami. Jagalah putra-putri kami. Allahumma ya Allah, dengan memohon kepadamu dan mengakui segala nama dan sifat-Mu, kami mohon sembuhkanlah saudara kami, Mas Juniarto dan keluarganya, serta siapa saja yang hari ini keluarganya sakit, serta siapa saja yang hari ini sahabatnya sakit. Berikanlah kesembuhan kepada mereka, berikanlah kesabaran kepada mereka, kembalikanlah mereka kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini. Sampaikan umur kami hingga ke bulan Ramadan. Allahumma ya Allah, angkatlah wabah dan pandemi ini dari negeri kami dan negeri-negeri yang lainnya. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Bantulah saudara-saudara kami yang tertimpa musibah di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumedang, di Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Allahumma ya Allah, binasakanlah orang-orang zalim dengan orang-orang zalim sendiri. Selamatkanlah kami dari kezaliman mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair buat Ustadz Agustiawan untuk berbagi bersama kita semua. Semoga Ustadz dan keluarga selalu berada dalam keadaan sehat
walafiat dan tentunya dalam keberkahan sehingga bisa selalu bersama-sama dengan kita semua. Dan juga jazakumullah khair buat partisipan, jamaah imam, dan juga peserta lain di seluruh belahan dunia.